Hai, bertemu kembali dengan saya, Insan Saputri Silaban. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pola bilangan. Yang pertama, kita ketahui dulu, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Artinya, bilangan itu disusun tidak sembarangan, ada aturannya. Di dalam pola bilangan, kita juga akan menemukan istilah suku. Itu artinya urutan bilangan dengan lambang U besar. Suku Keun artinya urutan bilangan Keun dengan lambang UN. Jumlah suku Keun dengan lambang SN. Coba perhatikan barisan bilangan berikut ini. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini barisan ini polanya adalah bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10 berarti seterusnya bilangan genap. Di mana bilangan kedua adalah suku pertama. 4 adalah suku kedua. 6 adalah suku ketiga. 8 adalah suku keempat. 10 adalah suku kelima. Dan seterusnya itu adalah suku Keun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Barisannya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumusnya itu UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk gambar polanya, coba kita perhatikan berikut ini. Untuk 1, segitiganya 1. Untuk 3, segitiganya 3. Untuk 5, segitiganya 5. Dan seterusnya. Kita buktikan, apakah betul rumus berikut ini bisa untuk pola bilangan ganjil. Di sini, saya misalkan kita cari suku keempat. Berarti 2 dikali 4 dikurang 1 adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti dia suku keempatnya adalah 7. Betul, dia terbukti rumus ini. Yang kedua, pola bilangan genap. Barisannya 2, 4, 6, 8. Dengan rumus UN sama dengan 2N. Coba kita buktikan betul atau tidak rumus ini. Misalkan kita cari suku keempat, berarti 2 kali 4 adalah 8. Hasilnya adalah 8 pada barisan bilangan genap. Oke, berarti terbukti di rumusnya. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Di sini barisannya itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 1 per 2N dikali N ditambah 1. Kita buktikan. Kita misalkan kita cari suku keempatnya. Berarti 1 per 2 dikali 4 dikali 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti terbukti dia suku keempat pada barisan pola bilangan segitiga adalah 10. Oke, dia terbukti. Selanjutnya, pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Kita buktikan betul atau tidak ini dengan barisan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kita misalkan kita cari suku keempatnya, berarti 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 16. Oke, terbukti dia. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Dengan barisan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Kita buktikan. Kita misalkan kita mencari suku keempatnya. U4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 1. Hasilnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Terbukti dia bahwa suku keempat pada barisan berikut adalah 20. Selanjutnya,
pola bilangan Fibonacci. Ini artinya suku berikutnya itu diperoleh dengan menjumlahkan dua suku di depannya. Contoh, bilangan awalnya ini 1, 1. Dari mana kita dapatkan 2? Dari hasil penjumlahan 1 ditambah 1. Selanjutnya, 3. Dari mana dapat kita 3? Dari penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dari mana kita dapat 5? Dari hasil penjumlahan 2 ditambah 5. Dan seterusnya. Seperti itulah bilangan Fibonacci. Dan yang terakhir adalah pola bilangan segitiga Pascal. Oke, kita perhatikan segitiga Pascal berikut. Ini baris pertama jumlahnya 1. Baris kedua jumlahnya 2. Baris ketiga jumlahnya 4. Oke, di sini sudah dibuat jumlahnya semua. Sekarang dari mana ini diperoleh dengan rumus 2 pangkat N dikurang 1? Dengan bilangan pokoknya adalah 2. Coba kita perhatikan. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Seperti itulah sampai seterusnya. Oke, untuk lebih paham lagi, saya buat pemisalan. Kita cari jumlah suku keempat. Jumlah suku keempat diperoleh dengan 2 pangkat 4 dikurang 1. Jadi diperolehlah jumlah suku keempatnya adalah 2 pangkat 3 dengan jumlah sama dengan 8. Terbukti dia ya. Pada segitiga Pascal berikut, barisan keempat jumlahnya adalah 8. Selanjutnya, kita bahas contoh. Berapakah jumlah bilangan pada segitiga Pascal pada baris ke-10? Katanya pada baris ke-10. Berarti kita buat dulu. N-nya sama dengan 10. Dengan rumus tadi, Sn sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Berarti 2 pangkat 10 dikurang 1 itu adalah 2 pangkat 9. Dengan hasil 512. Mudah ya? Oke, selanjutnya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Coba kita perhatikan barisan bilangan tersebut. Kira-kira jenis pola bilangan apa dia? Oke, dia adalah jenis pola bilangan Fibonacci. 0 ditambah 1 itu 1. Dari mana dapat 2? Dari 1 ditambah 1. Selanjutnya 2 ditambah 3 itu 5. Selanjutnya 3 ditambah 5 itu 8. Dan seterusnya. Sekarang yang ditanya di sini 3 bilangan selanjutnya. Berarti kita peroleh dari 13 ditambah 21 itu hasilnya 34. 21 ditambah 34 hasilnya 55. 34 ditambah 55 hasilnya adalah 89. Itulah 3 bilangan selanjutnya. Oke, ini mudah ya. Ini hanya fokus kita ke menjumlahkan. Soal berikutnya. Tentukan 2 suku berikutnya dari pola barisan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Coba kita perhatikan. Kira-kira ini jenis pola bilangan apa? Ada yang tahu? Oke, ini adalah jenis pola bilangan persegi. Dengan rumus tadi apa? UN sama dengan N pangkat 2. Yang ditanya 2 suku berikutnya berarti suku ke-5 dan suku ke-6. Suku ke-5-nya adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dan suku ke-6 adalah 6 pangkat 2, 36. Selanjutnya, ini ada soal. Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak cara mengerjakan ini? Yang caranya kita buat dulu polanya. Pola yang pertama adalah suku pertamanya 1, suku kedua 3, suku ketiga 3, suku keempat 4, suku kelima 6, suku keenam 4.
Kalau kita teruskan lagi, suku ketujuhnya itu akan kembali ke suku pertama dan seterusnya. Berarti polanya itu hanya sampai suku ke-6. Jadi, untuk angka ke-100-nya kita tentukan dengan cara 100 dibagi 6 hasilnya adalah 16 dengan sisa 4. Berarti kita buat kalau suku pertama itu sisa 1, suku kedua sisa 2, suku ketiga sisa 3, suku keempat sisa 4. Jadi angka ke-100-nya itu adalah 4. Oke, udah paham ya sampai di sini? Selanjutnya, tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 2020. Kalau di soal ini kita harus fokus pada angka satuan, bukan ribuan, bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi hanya angka satuan. Bagaimana cara menjawabnya ini? Yang pertama, kita buat dulu polanya. 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 6, satuannya itu adalah 6, 2 pangkat 5, satuannya 2. Kalau kita teruskan kembali ke bawah, dia akan kembali ke awal ke 2 pangkat 1. Jadi polanya itu hanya sampai 4, 2 pangkat 4. Jadi untuk mencari angka satuan pada bilangan 2 pangkat 2020, kita buat dengan cara 2020 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena polanya hanya sampai 4. Hasilnya itu adalah 505. Jadi 2 pangkat 1 itu tadi sisanya 1, 2 pangkat 2 sisanya 2, 2 pangkat 3 sisanya 3, 2 pangkat 4 tidak ada sisa. Jadi angka satuannya adalah 6. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Ini hanya kita fokus cara membagi. Kalau tahu kita membagi pasti tahu. Selanjutnya, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Bilangan genap harus berurutan. Kalau dijumlahkan 90. Kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya ini? Oke, caranya dengan cara 90 dibagi 3, yaitu 30. Kita cari bilangan genap sebelum 30, yaitu 28. Setelah 30, yaitu 32. Kita jumlahkan 28 tambah 30 tambah 32, hasilnya adalah 90. Seperti itu ya. Ini mudah. Soal yang terakhir. Temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. 3 bilangan ganjil berurutan. Kalau dijumlahkan 45, sama dengan yang tadi bilangan genap. 45 bagi 3 sama dengan 15. Angka bilangan ganjil sebelum 15 yaitu 13. Setelah 15 adalah 17. Kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah 15 tambah 13 tambah 17 adalah 45. Seperti itu ya. Oke, sekianlah yang bisa saya jelaskan mengenai pola bilangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen di bawah ya. Oke, jika ada yang salah, saya minta maaf. Mari kita perbaiki untuk kedepannya. Kritik dan saran saya terima dengan baik. Bye, sampai ketemu kembali.